Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Petunjungan 3, Bapak Tobiin SPD. Yang terhormat Ibu Dwi Suciani selaku calon guru penggerak angkatan 11. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan juga staf dari SD Negeri Petunjungan 03. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara tentang diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Petunjungan 03, 4 penyampaian materi, dan yang kelima penutup. Untuk acara pertama, pembukaan, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Ika. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Petunjungan 03 pada beliau Bapak Tobiin SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. CGP yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, sebelum kita matur, mari sama-sama memanjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Azza wa Jalla, bisa mengaplikasikan, menerapkan pembelajaran yang lebih kondusif, yang lebih baik, yang nanti akan jadikan mentor, contoh bagi Bapak Ibu guru yang belum CGP. Dan harapan saya nanti semua harus mengikuti. Dan nanti saya berpesan apa yang nanti disampaikan oleh CGP
diseminasi budaya positif di sekolah untuk bisa ikuti dengan cermat, dengan sebaik-baiknya, ialah untuk menambah wawasan panjenengan, ilmu panjenengan yang tentunya sangat bermanfaat bagi seorang pendidik. Selamat Mbak Yani dan sukses, amin Allahumma amin. Terima kasih. Begitu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pengacara untuk bisa melanjutkan acara berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Petunjungan 03. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Suciani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Petunjungan 3, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Petunjungan 3 yang berbahagia. Perkenankanlah pertama-tama saya mengucapkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di SD Petunjungan 3 dalam acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11. Salawat dan salam mari kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad besar Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita kedepannya mendapat syafaatnya. Amin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru yang telah memberi support, memberi semangat kepada saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 sehingga acara hari ini bisa diselenggarakan dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar sampai selesai. Oke, untuk menyingkat waktu, mohon maaf dengan adanya saya berdiri di depan ini bukan berarti saya mau menggurui ya Bapak Ibu ya. Kami di sini hanya menyampaikan materi yang sudah kami pelajari, bersosialisasi, berbagi ilmu gitu. Jadi bukan berarti nanti saya wah Mbak Yani sok gimana gitu, boten, tapi kami sharing aja. Kalau sekiranya nanti ada yang belum bisa saya sampaikan nanti bisa dikembangkan lagi sama Bapak Ibu Guru sekalian. Oke, kembali lagi kita ke modul 1.4. Alhamdulillah dengan perjalanannya waktu ternyata nggak terasa udah 2 bulan ini ya saya melakukan kegiatan pembelajaran ini yang begitu menyita waktu dan yang jelas dukungannya panjenengan semua sehingga saya masih bisa ada di sini, yaitu dengan diseminasi budaya positif modul 1.4. Oke, konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu ada beberapa modul yang harus kami pelajari di sini, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dalam sekolah, nilai-nilai kebajikan, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pengalaman pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas atau di rumah, yaitu yang pertama adalah budaya positif, perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif di sini adalah budaya-budaya yang baik-baik yang akan kita pelajari. Jadi walaupun nanti kita ada tahu, oh anak ini kok enggak bola bu, permainan musik jitok,
Biasanya kan kayak gitu. Nanti kelanjutan ke depannya, nanti anak akan menagih dengan hadiah-hadiah yang lebih tinggi lagi. Harus permain biasa, jadi nggak ada semangat untuk belajar. Nah, itu nanti kita sarang-sarang berkolaborasi untuk bisa melakukan hal yang sedikit-sedikit kayak gitu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berubah perilaku ke arah lebih baik. Setuju apa mboten Ibu Bapak? Ya, bismillah ya Pak Ustaz. Nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individunya. Ya, di situ karena kita kurikulum merdeka, kita memfokuskan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif seperti Bapak Ibu yang sudah disebutkan tadi. Ya. Nah, coba yuk monggo. Kita sama-sama. Kok nggak ada mobilnya ya? Ini apa? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya menyapa orang, terus saya kan pengennya kan dihargai menyapa juga seperti itu. Yes, terima kasih. Mungkin ada contoh yang lain dari Bapak Ibu, atau mungkin aku pengen melakukan sesuatu pengen dapat imbalan gitu. Ada nggak ya yang kayak gitu? Pak Cucu mungkin? Enggak ada. Atau mungkin ya Bu Ismi atau yang lainnya? Bu Ismi ada contohnya keinginan apa supaya mendapatkan apa motivasinya yang muncul? Oke. Nah, Bapak mutasi perilaku manusia ada 3 itu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan. Jadi gini, aku pemakan kasut lah supaya tidak dimarahi sama kepala sekolah. Aduh iya. Itu motivasi yang pertama itu. Atau mungkin saya besok mau berangkat pagi karena mau ada senam. Nanti kalau mama saya tidak mengikuti senam, nanti anak-anak pada marah. Bumi juga lagi senam. Nah kayak gitu kan. Nah, yang selanjutnya mungkin untuk mendapatkan imbalan. Nah, saya melakukan ini contoh misal saya mau jadi guru yang biar dapat hadiah. Kalau dulu waktu saya di SMP itu setiap tahunnya itu ada yang namanya guru favorit. Jadi kalau pas ada ini bagi pengalaman ya, kalau pas ada hari guru nasional itu
nanti ada pilihan jadi guru favorit untuk anak-anak sekolah. Guru favorit apa kaporit? Favorit. Oh, favorit. Lah, di situ nanti setiap anak Yang glowing. favorit atau favorit. Nah, itu pilih yang mana ya? Bapak Ibu pilih yang favorit atau yang favorit? Kapitan. Nah, itu nanti di sana anak-anak dikasih sticky note ya gitu, maksudnya siapa sih guru yang terfavorit, padahal itu kan pengamatan ya, mengajarnya itu nanti ditulis semua. Nah, sehari sebelum adanya gelar perayaan guru nasional itu, nah, nanti disampaikan, oh yang banyak ini. Nah, nanti ada alasannya apa? Nah, biasanya kalau mama kayak gitu kan biasanya harus ada penilaian tersendiri ya, baik dari gurunya, rekan kerjanya, rekan sejawat, atau mungkin dari siswa-siswanya. Itu menjadi sebuah motivasi lah, itu kan yang menjadi motivasi yang kedua. Pengen dapat imbalan, dapat titel guru favorit, mungkin bisa kayak gitu. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ini betul-betul dari diri sendiri, keinginan dari diri sendiri kita. Saya mau jadi guru sesuai dengan keinginan saya, yang penting tidak menyalahi aturan yang ada di sekolah. Mungkin kalau mama kita munculnya dari diri sendiri, kemungkinan nggak ada lah ambil hadiah, panggil apa, yang penting saya melakukan hal sesuatu yang baik. Ini kata sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, materi yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu pernyataannya. Tapi kadang kalau misalnya ada seseorang atau siswa yang melanggar hukum, melanggar peraturan yang kita buat, kita akan langsung memvonis dengan melakukan kesalahan. Coba Bapak Ibu, apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan di saat siswa melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan Ibu Bapak? Apa yang akan Ibu lakukan? Dimarahi. Itu pasti biasanya. Selanjutnya apa lagi? Dihukum lagi. Dinasehati lah. Itu adalah proses ya. Dan proses ini kadang ada yang mengena sama siswa-siswinya, kadang ada yang tidak. Ya ini galak, pintarnya main-main toh. Ada yang kayak gitu. Atau mungkin aku suka sama guru si A karena kalau mau mengajar kayak gini, dia nggak pernah marah-marah, kita mau jadi sahabatan dan sebagainya. Aku mau curhatnya sama guru ini, dan itu nanti siswa akan bisa memilah dan bisa menilai guru apa yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan siswa-siswinya. Ya, jadi tidak semua siswa itu kamu harus kayak gini. Nah, itu adalah pemikiran kita. Awalnya memang kayak gitu, ternyata tidak semuanya. Contoh kalau misalnya ada yang anak berkebutuhan khusus, jadi kita juga harus memperlakukan mereka juga begitu juga, ya kan? Tidak harus kudu bisa 1, 2, 3, 4. Nah, yang berkebutuhan khusus kan nggak mungkin bisa 1, 2, 3 untuk bisa makan, betul kan? Nah, yang penting itulah kita nanti ada beberapa hal itu yang harus kita melibatkan. Nah, semua hal itu kita memang tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Kita harus bekerja sama, berkolaborasi. Kalau mama sendiri gedebuk hasilnya nggak ada. Tapi kalau mama kita melakukan pekerjaan itu dengan gotong royong, kerjasama, ibaratnya kayak sapu lidi ya Pak, ya gimana ya Pak Ustaz? Yang sapu lidi satu-satu atau gimana ya Pak ya? Tim siapa yang sapu lidi gimana ya Pak Ustaz ya? Iya. Kalau sapu lidinya bisa menyapunya, bisa bersih semua. Next. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah
bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kalau Mama kebiasaan kebutuhan sehari ini semua orang harus membutuhkan ya Pak. Kita butuh makan ya Pak ya? Kalau Mama dulu sayang itu sandang, kita memenuhi kebutuhannya gimana ya? Sandang, Papan, primer, sekunder. Nah ini itu juga adalah kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan pokoknya ya. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kasih sayang aku juga suka ini. Ya. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Nah, ini butuh perasaan dalam hati loh Pak ya. Butuh kasih sayang loh Pak. Iya. Kita berangkat sekolah juga butuh kasih sayang. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Wis senang-senang anak sekolah dan sekolah kan diterima. Dipromote. Dijambani, dimainuni. Wis harus kuat di sekolah. Balik. Betul ya. Nah, itulah. Itu adalah kebutuhan psikologis yang tidak kita sadari. Sebetulnya kita manusia itu butuh semua itu, rasa sayang, rasa diterima, gitu kan. Nah, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Hubungan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu yang harus luar biasa ya. Alhamdulillah saya masuk di SD Petunjungan 3. Untung. Alhamdulillah. Coba. Saling aja kan lu. Kalau Petunjungan 3 Bapak Ibunya ramah, sopan, baik hati, tidak sombong, suka menabung dan lain-lain. Alhamdulillah juga ya. Apalagi dengan kepala sekolahnya ya Bapak Tobiin. Super ramah, saling nyamannya ya Pak ya. Selalu mensupport semua kegiatan kita walaupun ngangkat buku beratnya ya Pak. Gimana Bapak, sukses? Sukses. Alhamdulillah. Kegiatan Agustus kemarin sukses ya. Hari ini yang terakhir ya. Untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Aku sih Nah, ngapes. ini masih ada PR 1 yang belum dibasahin. Sama ini ya. Kayaknya belum basah. Pak kemarin sama Pak Tobi belum basah. Berkaji ya. Nanti kita basah-basahan. Untuk kebutuhan dasar yang ketiga, lanjut Ibu. Masih semangat? Semangat. Oke, karena kan tidak duduk-duduk. Itu loh yang itu loh masih kan udah. Saya menolak lupa. Saya menolak lupa. Jangan-jangan selalu dipraktekin sama dindingnya. Oke, ya Bapak Ibu kita melakukan tepuk semangat yang gitu. Ayo monggo, mau duduk apa mau sambil berdiri? Ayo. Duduk aja. Nanti nggak bisa Alah duduk. Ya, masih ingat ya sih? Kamu dicontohin. Oke, contohin ya. Bahasa. Nanti aku tepuk sendiri ya. Bantuin dong Mas Jojo. Ya, bantuin sini kasih contoh. Lupa. Oke, ayo. Nah, kasih praktekin ya. Gimana ya? Tepuk semangat. Jangan dulu Pak. Kita musikan dulu baru. Kayak tepuk semangat. Jang jang jang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Kakinya mana?
Bu, tetap dibolak-balik, tetap. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Waduh, kalau mencapai sesuatu berarti keinginan ya. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakuti atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia itu kebebasan atau kebutuhan akan memilih. Ya, memilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan. Ya, kita butuh kesenangan ya Bapak Ibu. Bertahun-tahun kita ngajar, mumpung ada Agustus, ini selalu Bapak baris gurune ya, kan ya. Itu adalah kebutuhan untuk rasa senang. Paling-paling berapa jam? Berarti 1 jam ya. Duduk-duduk selubar. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di sini membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun itu tanpa menyedihkan. Apa betul ya? Berarti kalau mau hidup tanpa tertawa, ya berarti kita itu merasa tidak hidupnya nyaman, tidak senang. Tapi kalau kebablasan tertawa itu namanya orang apa itu, Ibu Bapak Ibu? Lebih dari sehat. Oh, kebanyakan tertawa juga tidak baik. Kebanyakan bermain juga tidak baik. Kebanyakan senang-senang juga tidak baik. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Pak Tobi bisa nyanyi lagu itu. Posisi kontrol restitusi. Nah, di sini menurut Dr. William Glaser itu ada beberapa pemikiran. Ilustri guru itu mengontrol murid itu baik, betul. Ilustri bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu karena ilusi dan ideal apa? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti kita itu sebagai guru kan kudu nurut karo aku, kan? Nah itu, ya. Dan ini, Pak besok ya Pak? Hari Minggu Pak besok Pak? Iya. Apa hubungannya dengan Mik? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glaser berkesimpulan ada posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun alasan dalam melakukan kontrol ini. Bagian posisi kontrol. Nah, sebagai guru panjenengan itu dalam penerapannya di kelas, di sekolah, atau mungkin paling spesifiknya di kelas ya, karena panjenengan kan guru kelas ya. Kalau mama di SMP kan guru mapel, jadi tidak semua guru itu full dengan kelasnya. Satu orang itu bisa punya beberapa kelas, jadi nanti posisi kontrolnya juga berubah-ubah. Beda kalau mama satu kelas kan fokus dari jam pertamanya sampai terakhir kita. Kadang itu yang bikin membuat anak itu maning-maning buika, maning-maning buya nih kan kayak gitu kan. Beda kalau penapel kan, kalau mapel kan ketemu guru A, guru B, guru C kayak gitu kan. Nah, itu ada 5 posisi kontrol yang diterapkan atau dirisetkan berdasarkan William Glaser. Berarti mikir mekan harus disentuh dengan perasaan kasih sayang, ya betul. Yaitu posisi penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Coba sebelum diarahkan pengertian dari penghubung itu sebagai gimana, pembuat rasa bersalah itu gimana, sebagai teman itu gimana, pemantau bagaimana, dan manajer bagaimana. Coba Bapak Ibu nanti memilih, kayaknya aku jadi guru yang suka apa ini. Nah, ya. Nanti Ibu Bapak kita bersama-sama mengisi sticky note untuk ditempelkan di depan. Ibu saya Bu Asih.
Bapak boleh nyontek ya Bapak Ibu. Monggo kalau sudah silakan ditembak, nggak ada yang salah. Semuanya itu sesuai dengan kebiasaan Bapak Ibu itu di sekolahan, di kelas itu sebagai apa posisinya, hukum atau pembuat rasa bersalah, atau suka sebagai teman sama apa siswanya, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Maju, jangan malu-malu, ayo malu, ayo maju-maju. Satu-satu. Satu-satu Pak, Oke, oh Pak. Biar dapat 9. Supaya tidak salah semua ngomong. Tuh, dikasih nama supaya saya tahu. Namanya guys. Senyum. Nah, itu cantik. Maju mundur cantik. Ayo, aduh. senyum. Oh, pentingnya ya Pak. Oh, mereka tugas ini ya Pak Senyum. Iya, semangat banget ya. seperti SD Petunjungan 3. Ini Bapak Ibu gurunya. Senyum Bu Aci, hai Bu Aci. Ya, Bu Aci. Senyum. Bailal, halo. Ini adalah partisipasi seperti. Halo. Alhamdulillah, terima kasih. Udah semua. Ini saya bacakan satu persatu atau mungkin ada yang mau bantu saya membacakan? Baca sendiri aja. Oke, saya sebagai guru itu memiliki posisi kontra sebagai Pak Jojo ya, sebagai teman. Terima kasih Pak Jojo. Kalau ini Bapak Kepala Sekolah, Bapak itu memposisikannya sebagai manajer. Harus dong. Kalau jadi teman nanti temenan semua dong. Lanjut, siapa ini? Bu Asi nggak? Oh, Bu Asi itu selalu jadi pemantau. Kesannya kalau pemantau berarti harus mempunyai apa, Mbak? Teropong, Bu Asi. Belum, nanti beli ya, Bu. Oke, lanjut. Shopee Time. Wow, banyak banget ini. Siapa ini? Bu SF. SF itu siapa? Shopee Time. Bu Shopee Time. Itu biasa ini Shopee nih, biasa belajar jadinya namanya Bu SF atau Bu Siti Fatimah. Itu akan menjadi posisi kontranya sebagai teman, pemantau, manajer. Berarti boleh lebih dari satu ya? Boleh. Enggak apa-apa. Baik, Bu Rika. Tepuk tangan dulu. Itu sebagai
bukan. Simpel tapi jelas. Yang suka panjang itu bulpa ini. Mau dibacain Pak ya? Mau dibacain apa nggak usah punya bulpa? Saya bulpa suka yang panjang. Dia bulpa ya? Saya sebagai guru memiliki posisi kontrol, nggak salah ngomong ya, sebagai teman. Ya, tepuk tangan buat bulpa. Cowok-cowok butuhnya teman. Oke, lanjut. Ini nggak ada namanya ini, nggak mau diketahui ini. Oke, ini sebagai pemantau dan manajernya. Oh, Bu Ismi. Oke, mungkin Bu Ismi mungkin. Nah, ini Bu Kaji juga sama kayak panjang. Cocok ya dong, sesuai impen ya Bu. Nggak berani Bu. Bu Kaji ini sekarang penghukum. Oke, hilang. Saya sebagai seorang guru, Bu Kaji Malika memiliki posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini. Namanya Pak Hilaludin. Yang mana itu yang Pak Hilaludin? Yang mana kok saya lupa? Yang paling kuat, sehat. Pak Hilal itu memposisikan guru sebagai pemantau. Oh, udah punya teropongnya, Pak? Belum, pemantau ya. Oke, lanjut. Tanpa nama juga. Ini juga mau jadi manajer. Iya, tapi nggak tahu jawab tuh nggak ada namanya. Hamba Allah bukan hamba Allah. Oh, berarti yang tidak ada namanya hamba Allah ya? Iya. Dia nggak mau pamer. Oke, satu persatu udah diisi, udah memposisikan sebagai guru sebagai apa. Nah, kita lanjut. Kamu lawan ibu, berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu.
Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini punya kedua sih, kamu mantap. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu guru seperti yang saya banggakan, saya cintai, saya sayangi, dan saya. Gimana Bapak Ibu? Setelah melihat contoh posisi kontra seorang guru yang sudah panjenengan lihat, kayaknya udah cocok dengan pilihan panjenengan waktu awal penulisan di papan tulis yang di stempel itu kayaknya udah mulai cocok. Oke, nggak ada yang salah Bapak Ibu. Nggak ada yang salah. Semuanya butuh proses. Ternyata operatornya Mati. iya berarti nggak mau dilanjut mintanya terus dari awal lagi nih Pak ya. Oke, nah tadi videonya sudah. Nah kembali ke posisi kontra satu persatu kita jelaskan sesuai dengan video tadi ya.
sebagai penghukum biasa itu menggunakan hukuman fisik. Jadi kayak contohnya Pak siapa? Nah itu Naen itu dikasih hukum apa ya tadi ya Bu? Pak? Disuruh lari kayaknya gimana nih? Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata patuhi aturan, awas atau gimana gitu ya. Ya, itu adalah sebagai penghukum. Seperti contohnya dilarang, maka disuruh apa ya? Lari-lari ya. Iya. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Posisi ini itu biasanya itu guru akan bersuara lemah lembut gitu ya. Lemah lembut ya. Cuma pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa nyaman. Oh maaf, tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu ya? Nah, kayak tadi yang di video dipaparkan. Posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif, bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak saya, ayo bantulah, ayo kamu pasti bisa, kenapa kamu melakukan hal itu, kan pertanyaannya itu biasanya. Nah, kalau sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya satu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Gitu. Tapi ada emosi. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi suatu waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Pertanyaannya, boleh tidak sebagai guru kita itu menggunakan atau mempunyai posisi lebih dari satu? Boleh ya Pak? Alasannya apa ya Pak? Tobi ingin katanya mau menjelaskan. Sudah cukup Pak. Ya, seorang guru sebagai pendidik itu boleh menerapkan lebih dari ciri ya, ciri kontrol yang lebih dari satu, sesuai dengan apa kesalahan atau sesuai dengan masalah anak didik yang dialami. Malah bila perlu kelima-limanya bisa digunakan. Hukuman pun perlu, asal dengan catatan hukuman yang mendidik. Terima kasih. Menambahkan Bu Yani. Oke, monggo Bu I maju ke depan aja Bu. Oke, monggo. Ya, maju ke depan untuk menambahkan
posisinya yang terbaik mungkin. Ikut menambahkan tadi pertanyaan pematik dari Bu Yani ya. Seorang guru itu bisa menggunakan lebih dari posisi kontrol, tergantung situasi dan kondisinya. Ya, misal pas kejadiannya di lapangan, ada anak berantem, masa kita mau didudukan di situ jadi manajer gitu? Kita jadi teman dulu, kita ajak ke kelas apa ke kantor gitu, kita tanyain dulu, terus kita bisa mengganti posisi kita ke yang lain gitu. Oke. Nah, seperti itu saja Bu Yani, hanya menambahkan. Oke, terima kasih Bu Iim. Setuju apa yang disampaikan sama Bapak Tobiin dan Bu Iim. Jadi kita udah tidak fokus dalam satu pilihan aja ya. Jadi pilihan ini kita menyesuaikan kondisi, menyesuaikan keadaan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Maka ya Bapak Ibu ya, jadi nanti kita bisa memosisikan di sebelah mana posisinya, kita tidak harus saklek saya mau jadi teman aja, enggak, kita harus menjadi pemantau aja, tidak. Jadi dilihat dari situasi. Kalau mama misalnya harus kita jadi manajer, masa harus manggil Pak Tobi dulu, Pak Tobi kita ada masalah kayak gini ya, kan mungkin kan. Jadi kan harus gitu. Nah, materi yang selanjutnya masih ada dua materi lagi, yaitu mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Ya, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, jadi kalau keyakinan kelas beda dengan peraturan ya biasanya ya. Atau mungkin Bapak Ibu sering mendengarnya dengan peraturan ya? Ya, banyaknya tata tertib Pak. Tata tertib, berarti peraturan. Kalau tata tertib biasanya lebih terfokus kayaknya yang membuat sekolah apa deh Bang ya? Ya kan? Sekolah atau mungkin guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih difokuskan di kelas masing-masing dan kita melibatkan siswa. Jadi supaya kita berupaya bahasanya yang buat kamu, yang menjalankan kamu, ya kita ya dilaksanakan kamu. Gitu. Jadi konsekuensinya juga kamu yang menjalani. Jadi tidak saling menyalahkan lah. Yang penting kan udah jadi kesepakatan sekolah. Saya sudah melakukan aksi nyata yaitu dalam dokumen pembuatan keyakinan kelas. Gitu. Di sini sudah dilakukan dan berdasarkan observasi berdekorasi juga karena baru awal saya membuat keyakinan kelas. Itu dibantu sama pakai ATM kita. Mungkin ada komisi juga karena ini baru ya Bapak Ibu, jadi nanti mau masukannya juga. Ternyata videonya nggak bisa dipercepat ya.
Oke, tadi hasilnya untuk aksi nyata keyakinan kelas. Materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses penciptaan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, yaitu tahapannya ada 3. Yang pertama itu menstabilitaskan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menstabilitaskan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menyisir identitas gagal ke identitas sukses. Berarti kalau kita melakukan kesalahan, berarti bukan berarti kita udah gagal, tetapi kita akan berubah menjadi baik, menjadi orang yang sukses. Kegagalan awal dari sebuah kesuksesan. Ya Pak Tobi. Amin. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya, kita ngasih semangat, tidak menjatuhkan, gitu kan. Jadi tidak merasa, jadi anak tidak merasa bersalah, tapi mengarahkan, mengendali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Jadi kalau mahasiswa udah diarahkan, kamu yang salahnya apa aja, itu si murid akan memberi pertanyaan makna untuk memunculkan motivasi secara implisit, ya, seperti yang tadi menanyakan, kamu tahu kan keyakinannya apa, kamu sampai terlambat, kayak gitu kan. Nah ternyata kegiatan saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus satu siswa datang terlambat saat guru sedang menyampaikan materi. Terlihat seorang siswa bernama Zaki sedang terburu-buru karena baru datang ke kelas. Raut wajahnya kurang semangat dan matanya terlihat masih ngantuk. Kemarin sudah kami menggunakan restitusi, nggak usah lihat video lagi ya ngantuk. Dan ini juga umpan baliknya yaitu tanggapan siswanya Mas Zaki. Mungkin yang ini kasus 2 kali saya melakukan restitusi yaitu membuang sampah sembarangan. Sama apa? Kasusnya yaitu ada seorang murid yang bernama Syafiq membuang sampah sembarangan di lantai kelas dan di dalam kelas. Syafiq tidak menjaga kebersihan kelas, yaitu mengakui aturan keyakinan. Di sini Mas Syafiq mengakui karena malas, nggak mau buang sampah di tempat sampah karena malas. Nah itu ada laporan dari temannya kalau Mas Syafiq membuang sampah di kelas. Gitu. Dan selanjutnya tanggapan siswanya, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, terima kasih. Salam guru penggerak. Alhamdulillah. Nah, cukup. Cuma sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Saya suruh pertanyaan 3 aja. Udah, kalau mama misalnya ada yang mau ditanyakan. Nah, kita ya. Jadi sebelum ditutup kita akan ada sesi pertanyaan dulu. Monggo ada yang mau ditanyakan? Bu Ismi, ya monggo Bu Ismi, monggo ke depan Bu. Saya catat dulu ya pertanyaannya ya Bu Ismi ya. Ini aja lah. Ini aja, oke. Tadi kan ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa sih harus menggunakan keyakinan kelas tapi tidak peraturan kelas? Oke, mengapa? Satu-satu aja ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau coba menjawab. Oke, Bapak. Terima kasih. Mau coba menjawab. Terima kasih. Saya coba untuk menjawab Bu Ismi. Kenapa perlu dibuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Begitu Ki. Nah, ini yang pertama, kalau peraturan kelas itu peraturan yang dibuat oleh sekolah
yang dipasang di kelas-kelas. Kalau peraturan ini itu berlaku umum ya, semua murid kelas 1 dan kelas 6. Kalau keyakinan kelas itu masing-masing kelas punya keyakinan kelas sendiri. Artinya apa? Aturan, keyakinan yang digali oleh siswa, bentuk kebersamaan, kemudian ditulis di dalam kelas. Kesepakatan bersama antara kelas, antara siswa yang dibantu oleh Bapak Ibu gurunya. Dengan harapan keyakinan kelas ini bisa diterapkan oleh anak, kemudian tujuannya adalah untuk menjadi kelas yang lebih baik, lebih kondusif. Terima kasih. Atau Bu yang ditambahkan lagi. Oke, matur nuwun Bapak. Tepuk tangan buat Bapak Tobingin apresiasinya ya Allah. Ternyata Bapak menyimak ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga menyimak. Betul apa yang disampaikan Bapak Tobingin mengenai keyakinan kelas. Kenapa sih tidak jadi peraturan kelas saja? Tadi sudah disampaikan kan. Kalau peraturan kelas itu kan kesannya yang bikin guru. Nah, Wali kelas masing-masing. Enggih, wali kelas masing-masing kalau di SD ya Bu ya. Nah, itu biasanya kayak gitu. Jadi kesannya alah aturannya Bu tok tapi dilapaikan sama siswanya tok kayak gitu kan. Tapi kalau keyakinan kelas itu memang kita memunculkan dari diri sendiri si siswa itu. Pengennya itu gimana? Ya, di kelas kamu itu pengennya ngapain gitu loh. Bu, pengennya kelasnya yang nyaman ya. Kalau kelasnya yang nyaman kamu pengennya gimana? Kalau kelasnya nyaman kan kamu akan membayangkan gitu kan. Mungkin gak boleh ramai Bu lah, caranya supaya gak ramai gimana? Yo, kan kayak gitu kan. Kita mengarahkan. Iya Bu, kalau bu gurunya lagi jelasin saya diam lah. Kamu udah tahu kan? Nah, kalau mama bu gurunya menjelaskan kamunya diam, itu sebuah keinginan kalian. Coba disampaikan di dalam Bapak kelas. Teman-teman kaliannya setuju apa enggak gitu kan? Setuju Bu, ya udah. Itu jadi sebuah keyakinan kelas gitu. Misalnya Bu, dilarang merokok nggak boleh ya. Kalau siswa merokok nggak boleh di kelas ya. Apalagi di SD. Kalau mau di SMP mungkin ada beberapa yang colong-colongan, tapi itu nggak jadi anu. Lah, atau Ibu tidak boleh makan di kelas. Dilarang makan di kelas. Gimana? Anak-anak mau nggak kayak gitu? Oh Bu mau. Jadi nanti di kelas makannya kalau pas istirahat aja gitu kan. Nah itu kan nanti diarahkan keyakinan kelas itu. Jadi tidak saklek jadi bermune. Wis aja peraturan aja beres ya kan? Enggak. Jadi nanti biar muncul kesadaran dari diri sendiri si siswa dan tanggung jawab siswa. Jadi seakan-akan tidak diintimidasi karena gurunya gitu. Nah kita akan menyipahkan suasana siswa menjadi nyaman itu mulai dari kayak gitu dulu. Ya. Kesepakatan siswa ya Bu Haji. Betul. Ngerti ya? Alhamdulillah ya. Ada lagi pertanyaan yang kedua. Oke. Tanya. Bu Ulfa dulu ya Pak ya. Oke, monggo Bu Ulfa. Ya, ini saya mau menanyakan Mas Ari, kan ada pada konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi ya Bu ya. Ini yang ingin saya tanyakan, apakah boleh kita sebagai guru menggunakan lebih dari satu kontrol posisi restitusi? Oke, mungkin matur nuwun Bu Ulfa. Ada yang mau bisa menjawab? Oke, monggo Bu Im. Monggo mau dijawab. Terima kasih. Nggih. Izin menanggapi nggih. Kan tadi kan sudah dijelaskan, bolehkah guru menggunakan posisi kontrol lebih dari satu? Boleh, Bu Ulfa. Tapi kalau pertanyaannya yang lebih baik dari posisi kontrol dan yang kelima itu apa? Yang lebih baik itu manajer. Tapi tadi ngapunten Ibu Yani nggih. Tadi Bu Yani yang menjelaskan yang wajib menggunakan posisi kontrol manajer itu kepala sekolah. Tidak. Semua guru, semua warga sekolah yang di situ lebih tua dari peserta didiknya boleh menggunakan posisi kontrol manajer. Ya,
Kayak tadi posisi kontrolnya boleh lebih dari satu, boleh. Kayak lagi berantem di halaman, kita sebagai teman dulu kita ajak ke dalam. Nah di situ baru kita posisikan diri sebagai manajer. Di dalam posisi kontrol manajer, tadi kan Bu Yani sudah menjelaskan tentang segitiga restitusi. Ada 3 tahapannya ya. Tahapan segitiga restitusi. Kita tanyakan dulu kepada anak, jangan langsung disalahkan. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR kayak gitu? Ya langsung tanyakan dulu, kok kamu tidak mengerjakan PR? Iya Bu, kayak gini nggak apa-apa. Bu guru ya waktu sekolah juga pernah nggak mengerjakan PR, atau bu guru juga pernah buat salah. Namanya manusia juga pernah berbuat salah. Terus setelah itu kita tanya lagi alasannya. Setelah kita tanya lagi alasannya sebagai posisi kontrol manager, terus kita biar anak yang mencari solusi sendiri dari permasalahannya itu sendiri. Lah alasannya kamu nggak mengerjakan PR kenapa? Iya Bu, saya main game online terus terlalu malam, jadi saya ngantuk, saya ketiduran, saya mengerjakan PR. Terus bagaimana? Kita sebagai guru hanya mancing-mancing pertanyaan-pertanyaan dari anak biar anak yang mencari jawabannya sendiri, solusinya sendiri. Ngoten Bu Ulma, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan berlanjut ke Bu Yani. Ya, matur nuwun Bu Im. Aduh, makasih banget. Itu memang betul masukan dari Bu Im. Jadi memang posisi kontrak restitusi itu memang tidak harus satu ya Pak ya. Berarti tadi memang salah harus manajer itu kepala sekolah, betul Pak. Berarti semua guru itu harus punya posisi kontrol di manajer juga. Lihat situasi, kondisi, betul ya? Ya. Untuk selanjutnya, saya tanya Bu. monggo Pak Kopi. Bu Guru mohon penjelasan dalam situasi yang bagaimana atau dalam masalah apa sehingga guru boleh memberikan hukuman. Terima kasih. Nggih Pak, dalam posisi apa seorang guru boleh mengasihkan hukuman? Bahasanya sama hukuman ya Pak ya. Kesannya kayak menekan ngoten ya. Jadi bukannya hukuman tetapi kita mengarahkan ya untuk siswa tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi untuk lebih baik ngoten Pak. Kalau ngasih hukuman jangan ngasih hukuman, jadi bukan sistem. Kalau ngasih hukuman gini Pak. Biasanya kalau mama anak dikasih hukuman malah kadang ledek gurunya. Karena paling hukumannya kayak gue. Nyoman ulangi maning. Karena anak sekarang itu beda sama anak dulu yang dulu Pak. Kalau dulu saya udah diambang-ambang kayak gini, wis pedine kayak apa. Tapi kalau mama sekarang enggak, ketemu guru di jalan aja tidak menyapa, cuek. Kadang saya ya ngoten. Jadi jangan mengarahkan sebuah hukuman, tetapi mengarahkan yang lebih baik dalam bentuk tugas, dalam artian apa yang tadi melakukan kesalahan apa membuang sampah ngoten. Lah hukumannya bukan ngasih hukuman tetapi membaik-baik lah. Inilah tak kasih contoh, buang sampahnya di tempat sampah kayak gini ya. Itu jangan diulangi lagi ngoten Pak. Jadi kesannya jangan membuat hukuman. Ngoten ya. Ya Bapak Ibu. Ya kayaknya gimana? Sudah atau masih bertanya lagi? Kayaknya udah cukup jelas ya semuanya ya. Ya matur nuwun, terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk menutup acara hari ini saya akan menggunakan ice breaking satu kali lagi. Yaitu tadi apa yang ini belum selesai Pak? Es breaking praktek mie ayam kayak. Ice breakingnya yaitu gerak angka. Ayo. Ini aslinya gampang Pak. Biasanya kelas 1 biasa Pak. Iya, kelas 1 baru kelas 1 biasanya ngoten. Coba praktekkan ya, gerak angka. Angka 1, coba tangannya, bikin angka 1. 1. Angka 2. Ya. Angka 3 gimana Ibu Bapak? Oke, pejamkan mata. Pejamkan mata. Bayangkan membuat angka 4. Ting dang. Kok beda sih? Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Oke, membayangkan sendiri aja. Bayangkan membuat angka 5. Nah, oke, sekarang berdiri semuanya Ibu Bapak. Oke. Nah, gerakan angka
tadi menggunakan tangan ya. Jari. Nah, kita akan menggunakan gerak angka itu menggunakan tubuh Anda, tubuh Bapak Ibu. Coba bayangkan gimana memberitahu siswanya, ya, menyebut atau menggerakkan angka. Coba, monggo angka 1. Nggak boleh pakai jari Pak, pakainya badan Pak, gimana Pak? Yo, angka 1. Dari atas ke Dari bawah. atas ke bawah, mulutnya dia. Angka 2. Ayo Bu Ika semangat Bu. Angka 3. Ngomong-ngomong. Ternyata sulit juga ya. Angka 4. Mengapa? Bapak coba kasih contoh angka 5 Pak. Gimana Pak? Aduh, saya juga semalam latihan bingung loh. Angka 5 gimana loh Pak? Coba. Kita angka berapa? Angka 5 Pak. Nah, angka 8, tepuk tangan dulu, tepuk tangan Bapak tadi ya. Kalau angka 8 ini kayaknya Mas Jojo angka 8, maka Pak Jojo. Pak Jojo ini karena botol teh seperti ya. Jadi ditundangi Mas Jojo. Oke, angka 8 Pak, monggo gimana? Ayo gerak angka 1, 2, 3. Oke, sekarang jenengan mempraktekkan sebuah angka supaya murid-muridnya itu menebak. Tapi jangan bilang-bilang ya. 1 nyampe 9 dulu, kalau 10 kangelan. Ya, yo. 1, 2, 3. Ayo kata yo. Ulangi lagi Pak, ulangi lagi Pak, ulangi lagi. 3. 3 betul. Oh betul. Oh, makasih Pak Jojo. Mungkin Pak Hilal. Pak Hilal bisa nyala. Pak Musa, monggo Pak Musa mengasih pertanyaan buat siswanya itu membentuk gerak angka nopo ya Pak Musa, monggo Pak. Ini siswanya udah menunggu Pak. Udah siap. Akan menebak angka apa yang Bapak gerakan? Monggo Pak. Iya, tapi Bapak jangan kasih tahu dulu biar siswanya yang menebak. Pakai gerak badan, tidak boleh pakai mulut, tidak boleh pakai tangan. Pakai badan. Oke. 8. Oh. Ya, terima kasih. Ternyata kita sudah mempraktekkan praktek baik buat guru-gurunya, alhamdulillah. Jadi ternyata tanpa harus kita ngomong terus, ya, kita ternyata bisa membuat ice breaking dan soal-soal yang menyenangkan buat siswa. Mungkin kalau mama siswanya kayak gitu dan enak ya, BK lagi ya, tebak-tebakan lagi BK gitu terus. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk materi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, support dan bantuan dukungannya pada kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan terima kasih buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa panjenengan bisa diterima yang lebih baik lagi. Saya kembalikan sama Bu MC, Bu Asi, monggo. Terima kasih. Demikian tadi hasil pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 11. Serangkaian acara telah kita selesaikan bersama. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ditutup pulang sayonara, kita foto bersama nggih. Aku tanya semangat. Nggih, monggo. Maju ke depan.